Kenapa Lombok sepi? Lombok, sebuah pulau di sebelah Bali yang namanya belum semendunia Bali. Namun secara potensi, apakah kalah dengan Bali? Aku rasa tidak ya. Dari observasiku selama beberapa hari ini di pesisir selatan Lombok, alamnya itu luar biasa indah, mengingatkanku pada Uluwatu dan Bukit Jimbaran di Bali sekitar 15 tahun yang lalu. Bukit yang tak tersentuh dipadukan dengan pantai-pantai pasir putih terbentang begitu luas. Tapi kenapa ya masih sepi? Disinilah aku bertanya-tanya. Oke, pertama, itu menurutku karena ada stigma buruk yang melekat tentang Lombok. Terutama masalah keamanan. Ada banyak cerita yang aku dengar bahwa sering terjadi begal di jalanan. Apakah ini betul? Disinilah aku bertanya dengan Mas Ingga, seorang penduduk lokal yang saat ini berkecimpung di bisnis fotografi tour. Menurutnya, Lombok pasca gempa tahun 2018 itu mengalami masa-masa terpuruknya. Bisnis langsung sepi. Rakyat dan pemerintah mulai sadar dong kalau mereka nggak boleh membiarkan bad hospitality dan crime untuk merajalela. Jadi katanya mereka mulai berbenah diri nih. Kalau cuma dengan kata orang Lombok itu aku nggak langsung percaya ya. Ya udah aku memutuskan tuh nyobain untuk naik motor malam-malam dari Selong Blanak hingga ke Pantai Kuta yang jaraknya kurang lebih kira-kira 20 km. Ternyata aman nih sampai tujuan. Dan jalanannya ternyata bagus juga loh. Dari pagi aku udah menelusuri jalan ini hingga malam, lancar. Dan ini pun sambil megang GoPro bisa cukup stabil. Jadi ternyata gak hanya manusianya yang berbenah diri, ternyata infrastrukturnya juga ya. Tipe traveler itu ada dua. Satu yang sengaja mencari keramaian, dan yang kedua adalah ingin explore dan pergi ke tempat-tempat yang sepi. Sepertinya aku tipe yang kedua ya. Nah, karena aku tipe yang kedua ini, aku sangat suka nih pesisir selatan Lombok. Pantai-pantainya masih sepi. Misalnya Pantai Semeti dan juga Pantai Maui. Jadi kita bisa bebas bernafas, menjauh sejenak dari bisingnya kota. Dan kalau untuk aku dari ramainya turis-turis di Bali dan menikmati keindahan alam Indonesia. Tentu ada pantai yang lumayan sedikit rame kayak Selong Blanak. Tapi gak apa-apa, masih banyak banget yang lebih kosong dari itu. Aku juga pengen ngetes nih keramahan rakyat Lombok yang katanya lumayan keras dan tertutup. Nah, sepanjang jalan tuh ternyata setiap aku melihat orang, aku yang nih melambai tangan duluan, terus bilang hai dan tersenyum. Dan kebanyakan dari mereka senyum balik tuh. Jadi ya menurutku kalau emang kita pergi sudah takut dan muka kita udah terkunci, ya
wajar saja kalau orang di sekitar kita juga tidak tersenyum dengan kita. Senyum itu adalah kunci dalam berpergian. Hehehe. Jadi kepercayaan diriku sejak disenyum balik itu jadi tinggi. Jadi aku tiap ketemu orang asing di Lombok, aku senyumin, aku ajak ngobrol, hingga aku bertemu dengan seorang Pak Janim, si penggembala sapi. Di sinilah aku mencoba untuk berkenalan dan ingin mengetahui local insight dari Lombok. Beberapa hal menarik yang berhasil kudapatkan dari Pak Janim ini antara lain adalah ternyata di sekitar Pantai Maui dan Pantai Semeti yang banyak datang itu turis bule. Mungkin karena jalannya lebih susah ya, dan aksesnya itu memang agak tidak mudah. Jadi untuk orang-orang yang lebih adventurous, lebih cocok ke pantai ini. Nah, yang kedua adalah musim kering yang sangat panjang mengakibatkan sapi-sapinya kurus karena rumput kering dan tidak mendapatkan gizi yang cukup. Lumayan sedih juga ya ngeliat kayak gitu. Jadi pingin cepet-cepet hujan di Lombok kalau begini. Padahal untuk liburan ya enaknya nggak hujan ya. Setelah ngobrol begitu banyak, Pak Jani menawarkanku kelapa muda untuk diminum. Dia bilang dia mau manjat dan mau kasih aku kelapa mudanya. Di sini muncul lagi jiwa was-wasku karena dengar cerita orang-orang Lombok yang kurang ramah dan tidak friendly. Sama aja ya. Iya, aku berandai-andai atau aku berpikir, apakah dia ikhlas untuk memberikan kelapa ini? Atau aku akan dipatok harga yang cukup tinggi? Setelah dia mendapatkan kelapa tersebut, aku dengan cepat menanyakan dia, "Berapa, Pak?" Ternyata dia menolak untuk menerima uangnya. Dalam hatiku, aku berpikir, wah, ternyata masih ada ya seperti ini ya saat aku bepergian. Jarang-jarang nih yang seperti ini. Diberikan sesuatu secara ikhlas dan sukarela. Dan di Lombok pula, di mana ada stigma-stigma yang buruk tentang masyarakatnya. Jadi kadang aku harus mikir nih, kenapa sih muncul rumor-rumor buruk tentang suatu tempat? Apakah itu mitos lama? Atau emang baru terjadi akhir-akhir ini? Dan emang ini kebetulan emang dari mitos-mitos lama sih sebetulnya. Jadi aku rasa sebuah tempat wisata berhak untuk memiliki sebuah redemption, memiliki sebuah kesempatan untuk berbenah, memperbaiki diri, dan introspeksi diri untuk menjadi lebih baik. Jadi setelah ini siapa tahu ada yang mau berangkat dan experience Lombok for yourselves. Karena alamnya itu begitu indah. Dan ternyata kalau kita membuka diri, datang dengan hati yang baik dan tidak ada ekspektasi yang begitu tinggi, Lombok itu sangat menarik untuk dikunjungi.